Udah, cup, udah, sabar ya. Aku nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Udah. Angkat lemari berat banget. Iya sih, itu juga nggak kuat. Bang. Saudara, aku terharu banget ini. Terharu kenapa, Bang? Karena apa ya, sahabat pagi itu penuh rasa ingin tahu. Cuma gitu doang. Iya. Deh. Aku orang kan sensitif gitu. Saya sikat loh, Pak. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau ada sedikit-sedikit yang ada terharu, aku jadi kebawa. Coba kalau ya. ini terharu nggak nih? Soalnya emang ini ada sahabat pagi juga yang pengen tahu. Ini ada hubungannya sama air mata. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Pagi Bang Andre, pagi Testi, gue Naldo. Gue mau nanya nih, kenapa ya orang kalau nangis keluar air mata? Ditunggu ya jawabannya, thank you. Nah, itu. Terharu gara-gara gitu Terharu doang. kan? Ada pertanyaannya biasa aja. Titis juga ikut terharu. Sama juga sensitifan. Kenapa? Oh, gara-gara ini ya, AC-nya ngegebus ke sini ya. Jadi kayak mata perih gitu. Tadi nanya kenapa keluar air mata saat sedang menangis. Nah, nanti kita jawab soalnya kita masuk ke dalam segmen Tahukah Kamu? Tapi ini pertanyaannya sih unik juga nih, kenapa keluar air mata saat sedang nangis? Karena kalau keluar air aki repot. Ntar semuanya akan jadi kebakar. Jadi ya? Mungkin ini apa hal ya? lumrah yang sering terjadi, kita nggak pernah mempertanyakan tapi ya kan? Dari mana gitu asalnya gitu air itu? Kenapa di air mata? Kalau bisa diminum apa enggak? Nah, kadang-kadang gitu kan, asin kan. Titis mungkin ada jawaban. Kenapa ya? Mungkin bingung sih ya. Menurut saya sih terjadi asimilisasi ya. Enggak. Sebetulnya ini jadi di dalam mata kita tuh, di sela-sela mata kita ada namanya pupil. Pupil, Jadi itu tempat keluarnya air mata. Jadi kan emosi yang begitu kuat terbawa gitu kan, sehingga menimbulkan rasa haru, itu otomatis keluar air matanya. Gitu ya. Tapi nggak, kadang-kala tidak hanya keluar begini aja. Tapi merembes juga. iya, Merembes. Nah, jadi para ilmuwan yang mempelajari tentang tangisan itu telah menemukan bahwa air mata mengandung sejumlah zat kimia dan hormon. Maka sebenarnya air mata membantu kita menyingkirkan zat kimia yang dihasilkan oleh emosi yang sangat kuat. Oh, oke. Setelah mengeluarkan zat kimia tersebut, kita akan merasa lebih tenang. Ini kan meluap-luap emosi ya. Jadi harus dikeluarkannya dengan air mata. Kadang-kadang ketika itu luapan emosi berarti ya. beres menangis, jadi kita lebih tenang ya. Kalau misalkan sedih itu mendingan dikeluarin aja gitu ya. Kalau ditahan jadi apa ya kira-kira ya? Jadi apa ya? Jadi sakit lah hatinya. Jadi air mata kan kalau pipis kalau nggak dikeluarin jadi kencing batu, mungkin ntar jadi air mata batu. Air mata batu, betul. Jadi kayak gitu ya. Nah, bisa jadi sih. Bisa jadi. Itu menjadi apa namanya dari ilmuwan yang mendapatkan metode seperti itu. Nah, selanjutnya ini kalau yang suka tidur di daerah-daerah dingin atau di ruangan-ruangan dingin, harap berhati-hati. Lah, saya suka tidur, kalau tidur AC harus AC nyala? AC nyala dong. AC nyala? Itu boleh-boleh saja, tapi harus dibatasi. Gimana maksudnya? Karena hati-hati ini. Menurut penelitian di Jepang memberi saran supaya tidak tidur dengan suhu yang terlalu dingin karena bisa menimbulkan masalah pada jantung. Wow. Peneliti menemukan orang yang tidur semalaman di ruangan bersuhu dingin, tekanan darahnya bisa meningkat 6 sampai dengan 8% saat bangun di pagi hari. Dibandingkan mereka yang tidur di ruangan bersuhu sedang. Biasanya ketika kita bangun tidur, tekanan darah itu secara alami memang meningkat. Tapi waktu bangun tidur di ruangan yang dingin, pembuluh darah bisa menyempit dan jantung bekerja menjadi lebih keras untuk menjaga tubuh tetap hangat. Ini menurut penelitian dari Japan Nara Medical University Keigo Saiki. Ini bagus nih pengetahuannya ya. Banget. Berarti kalau nggak ada tuh kayak AC yang otomatis kalau misalnya kita beberapa di timernya di set gitu kan. Oh, jadi dia suhunya naik. Oh, jadi bisa juga. Jadi timernya di set mungkin jam 3 pagi mati sendiri. Oh iya, bagus tuh yang kayak gitu juga. Biasanya kan jam 3 pagi tuh justru lagi dingin-dinginnya tuh. Iya. Iya. Pasti abis itu kedinginan kan biasanya. Aduh, dingin banget sini gitu. Matiin dong saya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita boleh telepon dokter ya untuk menanyakan apakah benar ini. Kita nggak mau telepon penambal ban aja. Enggak dong, ini kan hubungannya sama kesehatan. Oke, ini ada dokter Yuyun ya, kenalan saya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dokter? Ini baik.
Iya, saya dengan Andre, Hesti, dan juga ada Titi Saputra di sini. Hai dok. Kita lagi ngobrolin soal ini dokter. Kalau kita tidur dalam suhu yang dingin atau ber-AC itu katanya Bisa menimbulkan berbahaya. masalah Bisa katanya. menimbulkan masalah juga Pada untuk jantung. jantung dan juga tekanan darah meningkat. Apakah betul itu dokter? Memang sih kalau kita tidur di ruangan ber-AC berarti kan kita berada dalam ruangan dalam waktu yang lama ya, antara Iya. 9 sampai ya lebih dari 8 jam kan rata-rata Iya, waktu itu Iya. gitu. Yang pertama adalah karena ruangan AC sendiri kan juga tertutup, Iya. kemudian dingin, itu menyebabkan udaranya jadi kering. Udara yang kering, kulit hilang kelembapan, iritasi mukosa dari mukosa hidung, kelembapannya turun. Ini akan memperburuk orang dengan kondisi riwayat penyakit pernafasan, misalkan punya asma atau dia rentan sekali untuk radang Oh, paru. fix ini di gitu. timer nih. Kemudian di ruang tertutup sendiri kan juga kalau dia ada yang sakit misalkan, jadi kan virusnya yang mulai aja di situ. Iya, Jadi, betul. rentan untuk terinfeksi juga. Gitu. Selain itu di ruangan AC sendiri juga selain sirkulasi juga kan akibatnya adalah cairan sendi sendiri jadi lebih kurang, akibatnya orang jadi gampang sakit Dehidrasi sendi. Jadi juga. kalau bangun tidur kan suka pegal-pegal ya kalau Iya. Iya, 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 benar-benar. Iya, karena kan adanya dehidrasi dan hipotermi. Akibatnya peningkatan konsentrasi dioksida. Karena terlalu lama di ruangan dingin tersebut. Iya. Oke, kalau gitu. Oke deh, terima kasih ya dokter ya Makasih, dokter. atas validasi dan informasinya. Ini sangat berguna banget bagi Banget. kita, terutama juga buat sahabat pagi yang ada di rumah. Kalau satu ada yang sakit, pilek atau flu di kamar, itu gampang menular ke sebelahnya atau orang yang ada di situ. Iya. Karena tadi mungkin nggak bisa keluar sirkulasi di situ Sirkulasi aja. udaranya, Iya. kan Akhirnya- tutup rapat. Betul. Tapi kalau dibuka juga pintu atau jendela nyamuk. Iya. Salah ya bro. Masalah ya Tapi kan. bener sih kalau nggak di timer Di aja lah timer sih paling setidaknya. bener. Oh, Atau jam suhunya 3 dikurangi pagi. lah. Jadi Iya. biasanya 19 atau 20 bikin jadi 30. Nggak panas juga. Suhu kamar aja 28 lah, Iya, 27, 28. 28 Tapi lah ya kalau gitu. nggak bener paling enak sih di timer. Jadi jam 3 di timer. Kan kita kadang-kadang udah tuh ngerasa, aduh kok gerah banget. Pasti bangun sendiri ntar ini Nyalain lagi. lagi. Nyalain lagi, Timer iya. lagi. Nah, Gitu. selanjutnya nih, tahukah kamu kenapa kita tertawa saat digelitikin? pasti, otomatis itu. Ini nggak tahu sih. Kayaknya sih karena sentuhan ada apa sih? Sensitivitas. Ada di aliran area tertentu. gelitikus di sini harusnya. Iya. Tikus. Iya, ini aja kali ya kayaknya. Ini seperti yang ditulis bbc.com, sentuhan ringan atau gelitik itu akan menyebabkan seseorang tertawa karena syaraf otak Tuh, akan kan? mengeluarkan efek perasaan senang saat kulit mendapatkan sentuhan ringan. Nah. Saat kulit kita mendapat sentuhan ringan atau digelitik ujung saraf pada kulit, itu akan menerima dan menghantarkan rangsangan ke otak. Makanya kata Nah. otak, ketawa lu, gitu. Nah, Pakar Pak biologi dan syaraf percaya ada salah satu bagian otak yang akan memberitahu seseorang untuk Tuh, tertawa saat menerima rangsangan berupa gelitikan atau sentuhan ringan. Sentuhan ringan di beberapa bagian tubuh seperti lengan bagian dalam, telapak kaki, atau leher juga bisa menjadi bagian dari pertahanan tubuh. Dan peneliti mengatakan bahwa efek tubuh saat digelitik merupakan cara tubuh untuk mencegah serangan yang datang. Oke, berarti makanya kita kalau kita kali gelitik Iya. itu. Nih, Jadi kita udah saya tahu ya sekarang Nanya ya. nih ke Titis. Titis tahu nggak kenapa sih kelelawar gelantungannya posisinya kebalik? Ini sebagai pakar kelelawar ya. Iya. Selain desainer juga pakar Dia kelelawar pakar ya. kelelawar ya. Dia pasti paling tahu nih. Karena mungkin dia bosan kali kalau dia terbang kan kepalanya di atas. Nah ini Iya. kalau lagi ngaso gitu, gelantung aja gue di bawah jadi biar peredaran darahnya juga jalan Pantesan lancar. kalau kita ada ngeliat kalau kita ikutin apa yoga, handstand itu kan penting katanya. Nah itu dia. Karena itu kita gaya setiap kelelawar kan. setiap hari kan kita bertumpu pada kaki. Kaki. Aliran darahnya terus aja. Kalau kita sesekali dibalik itu kita lebih awet muda. Tapi nggak boleh terlalu lama. Kenapa? Karena apa? Pusat saraf kita semua di sini. Oh iya. Ketika darah nanti turun ke sini, sama aja kayak kita tekanan darah kita naik. Bener. Jadi semua sesekali lah sesekali, ya. Sekali. Nggak boleh terlalu sering juga. Setiap gitu. hari. Benar. Seperti itu. Nah, kalau soal yang tadi kenapa kelelawar selalu bergelantungan dengan posisi terbalik? Bergelantungan dengan posisi terbalik ini merupakan posisi yang ideal untuk kelelawar lepas landas saat mereka terbang.
Nggak seperti burung, kelelawar itu nggak bisa terbang langsung ke udara dari tanah. Karena sayap kelelawar itu nggak punya tenaga yang cukup untuk mengangkat tubuhnya saat terbang. Makanya berarti tumpuan tuh di kakinya. Blok gitu, makanya Padahal kalau tergantung. dilihat kelelawar lebih gede ya daripada burung ya, iya nggak sih? Tergantung kelelawarnya. Iya. Kalau anak kelelawar kan kecil. Dan juga mungkin itu supaya menghindari predator. Jadi tergantung terbalik jadi cara yang baik buat kelelawar supaya terhindar dari pemangsanya atau predator saat siang hari. Saat predator datang, kelelawar akan berada di tempat yang paling sulit untuk dicapai oleh predator atau pemangsa. Makanya dia terbalik posisinya. Kebolak itu kan. Itu dia. Tapi dia juga termasuk kenapa dia kayak gitu? Karena dia ikut programnya PLN. Apa tuh? Dia tuh hemat energi. Oh, hemat energi, hemat biaya. Jadi memang kelelawar tuh punya perilaku yang unik yang memungkinkan mereka untuk bergelantungan dalam posisi terbalik tanpa energi sedikit pun. Jadi dia tuh hemat energi ketika kebalik ini. Kelelawar juga nggak perlu melakukan apapun lagi saat dia bergantung terbalik. Dia cuma perlu energi saat melepaskan cengkeramannya dari tempat dia bergelantung. Jadi kayak disangkutin aja gitu, tok gitu. Jadi terus dia nempel sama dia langsung lemesin, nggak dilawan gitu. Santai. Jadi dilawan ya? Nggak dilawan sama dia. Kelelawar sayapnya hitam, gelantungan di tiap malam. Gitu lagunya tuh. Siapa itu? Lagu Kus Plus. Oh iya. Kelelawar sayapnya hitam. Bukan lautan atau kolam susu. Gitu. Jadi dalam waktu dekat bagaimana nih proyeknya? Project kalau di fashion sih ya itu bulan Mei aku bakal show tunggal di CF3. Datang dong. Insya Allah. Ya kan? Kabarin dong. Support. Support pasti. Jadi sekaligus aku Di waslapin ya, waslapin. Sekaligus aku launching baju cowok di situ. Oke. Tuh, Bang Andre. Aku Baju siap. cowok. Jadi kalau ada acara-acara, Tis tolong dong, stylingin gue. Siap. Instagramnya Titis kalau bisa mau lihat koleksinya. Nah, Titis. boleh di-share ya. Boleh di-share loh, Titis. Di @titissapuetra_official. Nah, itu yang buat jualan. Official. Kira-kira Oke. selain next project berarti kedepannya adalah baju pria. Pria, Ya, aksesorisnya mungkin. Aksesoris aku ada Kepikiran partneran sih. Oh, oke. Jadi nggak boleh serakah ya. Jadi kita berbagi sama teman. Nah, gitu. Pokoknya sukses terus ya buat Titis ya. Amin, sama-sama Dia Titis ya. juga. Terima kasih. Ntar kabarin ya. Siap, Kita siap, juga siap. siap untuk support. Siap. Oke, buat sahabat pagi seperti biasa saksikan terus pagi-pagi dari Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Hesti Purwadinata. Saya Andre Taulani. Titis Saputra. DJ Pace, Justin, pamit, selamat beraktivitas. Pagi-pagi, semangat! Kami dari tim pagi-pagi mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938.